Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismit Asa Suraya dan saya kembali menyam- mereview e-book kali ini yang berjudul Extreme Ownership. Apa sih isi dari buku ini? Ya, isinya yaitu pelajaran kepemimpinan dari pengalaman militer yang dapat diterapkan dalam bisnis dan kehidupan. Penulisnya Bergo Joko Welling dan Lev Babin tahun 2015. Nah, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Apa yang membedakan dari pemimpin hebat dari yang biasa saja? Tanggung jawab penuh. Joko Wiring dan Liv Babin adalah mata Navy yang telah memimpin tim medan perang paling berbahaya di dunia. Dalam buku ini, mereka membagikan prinsip kepemimpinan yang telah terbukti di medan perang. Prinsip utama mereka yaitu pemimpin sejati selalu mengambil tanggung jawab penuh atas semua hal di bawah kepemimpinannya, bukan hanya untuk keberhasilan, tetapi juga untuk menjadi kesalahan dan kegagalan yang terjadi. Jangan pernah menyalahkan orang lain, poin pertama itu ya. Tapi pemimpin yang hebat, mereka mengambil tanggung jawab penuh. Jika tim gagal itu bukan salah orang lain, tapi tanggung jawab pemimpin ini berlaku di mana saja, di medan perang, di perusahaan, di keluarga, dan di kehidupan pribadi. Contoh di kehidupan nyata di dunia kerja yaitu kalau proyek timmu gagal, jangan bilang ini gara-gara anak buah saya yang nggak kompeten, tapi sebaliknya menanyakan apa yang bisa saya lakukan untuk membimbing mereka lebih baik. Yang kedua, kalau bisnis tidak berkembang, jangan salahkan pasar. Lihat apakah ada strategi yang harus diubah. Pemimpin sejati tidak mencari alasan, mereka mencari solusi. Pemimpin sejati tidak mencari alasan, tetapi mereka mencari solusi. Poin kedua, tidak ada tim yang buruk, hanya pemimpin yang buruk. Dalam pertemuan, Joko dan Leif pernah melihat dua tim Navicel yang memiliki performa berbeda jauh. Tim pertama selalu menang dan tim kedua selalu kalah. Lalu mereka menukar pemimpin dari kedua timnya. Jadi yang pertama ini selalu menang dan tim kedua ini selalu salah. Nah, pemimpin-pemimpin yang tim satu dan tim kedua ini menukar. Jadi yang tim kedua ini pemimpinnya pemimpinnya yang menang. Apa yang terjadi? Tim yang sebelumnya selalu kalah tiba-tiba menjadi lebih baik. Dan tim yang selalu kalah berakhir tidak baik atau kalah. Jadi, jika ada masalah dalam tim atau perusahaanmu, jangan langsung menyalahkan orang lain. Itu sebagai kondisi di mana kamu menjadi pemimpin, tetapi tanyakan kepada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan sebagai pemimpin untuk memperbaiki situasi ini. Jadi sama halnya di zaman era sekarang ya, di mana mungkin kalian ya yang tahu-tahu aja tentang pidato-pidato Bapak Presiden kita tercinta mungkin banyak yang tidak setuju.
termasuk saya, termasuk saya. Mm-mm. Kita lanjut ke materi saja ya. Oke. Yang poin ketiga, percaya diri, tapi jangan terlalu egois. Pemimpin harus tegas dan percaya diri. Tetapi jika terlalu egois dan keras kepala, mereka akan kehilangan respek dari timnya. Pemimpin yang baik tahu kapan harus memimpin dan kapan harus mendengarkan. Hmm, harus mendengarkan siapa? Harus mendengarkan suara rakyat, bukan suara para perwakilan rakyat. Ya kan, karena kita harus mendengarkan satu sama lain walaupun memiliki perwakilannya gitu. Kan tidak semua orang memiliki masalah yang sama, gitu. Ya kan ya. Mereka juga tahu bahwa keberhasilan bukan tentang dirinya, tetapi tentang tim. Rakyat juga sebagai tim dewan. Ya kan? Iya, iya dong. Masa kita tidak dianggap kita tinggal di sini, kita menetap di sini. Tetapi mengapa kita tidak sebenarnya Indonesia itu kaya raya, tapi yang miskin amanah. Mm-mm. Miskin amanah, miskin banyak. Mm-mm. Kita kaya raya, kita punya rempah ada, kita punya, mm-mm, kita punya apa? Punya segudang, ya itulah. Kalau kalian searching Indonesia itu punya kayak akan apa suku, kayak akan agama, tapi di dunia yang benar-benar kacau ini bukan hanya Indonesia saja. Ya kan, di medan perang, jika seorang pemimpin terlalu egois dan mengabaikan masukan dari timnya bisa berakibat fatal. Barang siapa yang mengabaikan masukan dari timnya, maka bisa berakibat fatal deh sia di dunia bisnis atau pekerjaan jika kamu terlalu keras kepala dengan ide sendiri tanpa mendengar masukan perusahaanmu bisa gagal. Jadi keseimbangan antara percaya diri dan kerendahan hati adalah kunci kepemimpinan yang efektif. Walaupun saya di sini belum menjadi pemimpin, mungkin saya masih terus belajar dari buku ini. Mm, Yang poin keempat, buat keputusan dengan jelas dan sederhana. Dalam kondisi perang, jika perintah terlalu rumit, tim akan bingung dan hasilnya bisa fatal. Di dunia bisnis dan pekerjaan, hal yang sama berlaku seperti kalau strategi terlalu rumit, tim akan kesulitan menjalankannya. Dan yang kedua, kalau target kerja nggak jelas, tim akan bingung apa yang harus dilakukan. Sama seperti misalkan kalian sedang berpidato yang tidak jelas. Terus pendengarnya juga bingung ini arah kemana. Yang ada kita fokus kepada gaji tiga. Dah, kita lanjut. Poin kelima, prioritas dan eksekusi jangan panik. Fokuslah pada hal terpenting. Di media, di medan perang, seringkali situasi bisa menjadi kacau. Tembakan di mana-mana, komunikasi terputus, dan tim bisa panik. Dalam kondisi seperti ini, pemimpin harus tetap tenang dan fokus pada satu hal penting. Apa itu? Di dunia kerja dan bisnis lagi, ini mah dunia kerja dan bisnis mulu. Hal yang sama juga terjadi. Kalau ada banyak masalah dalam bisnis, jangan panik dan mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus.
memprioritaskan yang paling penting dulu. Tuh, jangan panik dan mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Nah, yang kedua, kalau ada banyak tugas di kantor, jangan langsung mencoba mengerjakan semuanya sekaligus. Selesaikan satu per satu. Nah, teknik ini disebut sebagai prioritize and execute. Mungkin pronunciation-nya kurang atau tidak tepat, tetapi kita masih perlu belajar. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan biarkan dirimu kewalahan. Fokus pada hal terpenting yang harus diselesaikan dulu. Nah, yang poin keenam, delegasi itu penting, tapi tanggung jawab tetap di pemimpin. Mereka juga tahu bahwa tanggung jawab tetap ada di mereka. Jika kamu mendelegasikan tugas kepada tim, tapi hasilnya buruk, itu tetap tanggung jawabmu. Tuh, pemimpin, dengar. Jadi ketika mendelegasikan tugas, lakukan dengan cara berikut. Satu, jelaskan dengan jelas apa yang harus dilakukan. Ini jelaskannya udah harus dijelas tuh, dua kali. Jelaskan dengan jelas. Ya, ini pemimpin harus jelas. Dua, pastikan tim memahami visi dan tujuan akhirnya. Nah, ini si tim ini itu harus memahami visi dan tujuan si si siapa? Si pemimpin dong. Berikan dukungan, tapi biarkan mereka bertanggung jawab atas eksekusinya. Ya, poin terakhir itu. Jadi itu tiga cara mendelegasikan tugas. Yang ketujuh, tidak ada ruang untuk ego dalam kepemimpinan. Tuh dengar pemimpin, membiarkan egonya mengendalikan keputusan. Salah satu kesalahan terbesar pemimpin tuh membiarkan egonya mengendalikan keputusan. Ego bisa membuat pemimpin apa tuh, menolak saran yang baik dari timnya. Karena beliau ini, si pemimpin ini merasa lebih tahu segalanya gitu. Jadi dia tidak perlu saran-saran dari timnya. Yang kedua, tidak mau mengakui kesalahan karena takut terlihat lemah, bos. Padahal mah nggak apa-apa. Kita harus mengakui kesalahan karena kita ini manusia, bukan bukan nabi. Iya bener. Lebih fokus pada pencitraan. Lebih fokus pada pencitraan pribadi daripada keberhasilan tim. Padahal keberhasilan tim itu lebih fokus juga, kita harus lebih fokus, lebih mengapresiasi ya, lebih mengapresiasi keberhasilan tim dibanding pencitraan pribadi. Mm-mm. Seorang pemimpin sejati harus bisa melepaskan ego dan memprioritaskan keberhasilan tim di atas segalanya. Jika kamu salah pilih, akui. Jika ada orang lain yang punya ide lebih baik, dengarkan. Jadi kalau misalkan, oh tadi aku salah, ya udah aku ya aja. Nah kalau ada orang yang punya ide lebih baik, ya udah dengarkan. Siapa tahu itu menjadi membuatmu lebih baik dan memiliki 100% aura. Ketika pemimpin bisa menekankan egonya, tim akan lebih respect dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Kesimpulannya apa? Dua penulis ini mengajarkan bahwa kepemimpinan yang kuat adalah tentang mengambil tanggung jawab penuh. Ya, ini semua yang saya sebutkan tadi, yang saya rangkumkan di sini adalah semuanya tanggung jawab. Dari mulai cara si pemimpin itu apa menerima saran, mereka harus menerima saran dan mendengarkan kritik. Kalau bisa mendengarkan kritik dari timnya, itu bisa dikatakan tanggung jawab penuh.
Nah, bagaimana sih cara menerapkan extreme ownership ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, berhenti menyalahkan orang lain. Yang kedua, sadari bahwa tidak ada tim yang buruk, hanya pemimpin yang buruk. Yang ketiga, buat keputusan dengan jelas dan sederhana agar tim bisa mengeksekusinya dengan baik. Yang keempat, jangan panik ketika menghadapi banyak masalah. Prioritaskan yang paling penting dan eksekusi satu per satu. Yang kelima, delegasikan tugas dengan bijak, tetapi tetap bertanggung jawab atas hasilnya. Yang keenam, jangan biarkan ego mengendalikan dirimu. Dengarkan orang lain dan akui kesalahan jika perlu. Nah, itu saja Dewi dari ebook Extreme Ownership ini. Ya, terima kasih kepada penulis Jock Willing dan Leif Babin yang sudah menulis. Mungkin kalian yang sini sebagai pemimpin bisa terus termotivasi oleh ibu ini ya. Terima kasih sudah menonton channel, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.